Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung kembali dengan belajarasuransi.id. Hari ini kita pertemuan ketiga untuk topik pembahasan 403 reasuransi. Suara saya ini ya terdengar gimana? Cukup apa kurang besar atau aman ya? Udah jelas, Pak. Iya, makasih. Oke, kita mulai aja ya, nanti seiring waktu mungkin ada lagi yang mau join, tapi karena jadwal kita lumayan padat nih, kita harus disiplin sama waktu untuk mulainya juga supaya nggak kemalaman. Baik, kita mulai saja malam ini. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan belajarasuransi.id. Seperti saya sudah sampaikan, kita akan mulai untuk bab 4, topik 403 reasuransi. Hari ini kita akan membahas mengenai treaty, yaitu bab 4 ini fokus kepada treaty proporsional ya. Treaty proporsional seperti minggu lalu kita sudah lihat skema untuk reasuransi itu ada fakultatif, ada treaty. Fakultatif itu ada yang proporsional, ada yang non-proporsional. Sama dengan treaty, ada yang proporsional dan ada yang non-proporsional juga. Nah, ini untuk diingat kembali. Jadi, untuk treaty itu ada proporsional dan non-proporsional. Lalu, proporsional sendiri ada quota share, ada surplus. Sedangkan untuk non-proporsional itu ada excess of loss, ada stop loss. Ya, stop loss ini bedanya dengan excess of loss biasa itu apa? Yaitu dia yang di cover itu adalah persentase dari loss-nya atau loss ratio ya. Fakultatif ada prop, ada non-prop juga. Lalu ada yang cabang baru lagi nih ya, ini di luar dari treaty dan fakultatif ada fake oblique. Atau juga sering disebut line slip juga sama. Dia masuk di fake oblique. Nah, apa sih treaty itu? Seperti kita sudah pernah bahas sebelumnya, bahwa treaty itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi atau reinsured dengan reinsurer, ya bahasanya seperti itu. Dan perjanjian itu dilakukan selama setahun atau selama rentang waktu tertentu. Jadi ketika perjanjian ini sudah dibuat, maka semua bisnis yang diberikan sifatnya itu adalah hanya laporan saja, karena sudah diperjanjikan sebelumnya. Jadi tidak dilakukan case by case lagi, otomatis. Jadi semuanya tinggal dilaporkan dalam waktu 3 bulanan misalkan, atau bulanan, dan bisa jadi tidak ada listnya, bisa jadi hanya bentuk berupa statement of account saja. Nah, balik lagi ke definisi reasuransi seperti yang pernah di awal kita bicarakan. Reasuransi itu adalah sesuai dengan, ini kalau ini adalah sesuai dengan definisi di Indonesia ya, bahwa asuransi berjanji mensesikan risiko kepada asuradur, sedangkan reasuradur berjanji untuk mendukung reasuransi secara otomatis sepanjang syarat-syarat dan ketentuan dipenuhi oleh asuradur pada suatu periode tertentu. Proporsional maksudnya adalah pembagian proporsi yang sama antara alokasi premi dan klaimnya, ya. Full spread, tidak peduli berapa besar kecil resiko, tidak peduli resiko bagus atau jelek, wajib disesikan. On retention quota share bisa gross atau net, ya. Jadi quota share itu bisa
on retention-nya itu bisa gross, bisa net. Jadi kalau maksudnya gross itu dia misalkan retensinya 1 juta, ya 1 juta itu bisa bentuknya merupakan gross. Jadi 1 juta itu mungkin di cover lagi sama program reasuransi lainnya gitu, misalnya excess of loss gitu ya. Nah ini yang di bawahnya dijelasin, gross jika diproteksi working excel, net jika tidak ada proteksi excess of loss. Jadi bisa gross, bisa net ya on retention di quota share itu. Definisi quota share yaitu reasuransi otomatis di mana seeding company atau perusahaan yang mereasuransikan ya terikat untuk mensesuaikan risiko dengan persentase yang tetap. Jadi kalau di perjanjian awalnya itu 50%, semua risiko itu 50%. Apapun risikonya itu 50%. Nah, kenapa quota share ini dipilih atau digunakan ya? Biasanya komisi quota share ini lebih besar daripada komisi program surplus, bahkan fakultatif sekalipun. Kenapa? Karena kalau quota share ini kita anti seleksinya itu lebih kecil. Anti seleksi itu maksudnya seeding company-nya itu dia itu tidak memilih-milih resiko ya. Semua apapun yang dia lihat dia punya itu semuanya diberikan. Jadi dia lebih follow semua keputusannya itu semua follow. Jadi apalagi kalau programnya itu resultnya bagus, ya wajar dong dapat komisi yang besar karena komitmennya itu dijaga terus gitu. Sedangkan kalau surplus dia kan ada anti seleksi karena untuk certain amount of risk dia akan retain risikonya, tidak akan disesikan atau dia sebutnya ininya ya retensi limit satu line-nya itu yang ditahan sama dia. Lebih itu baru dia sesikan. Fakultatif lebih-lebih lagi. Fakultatif itu kan case by case gitu kan. Oh kalau ini resikonya susah nih, reasin aja gitu kan. Kalau yang bagus nggak usah direasin, tahan aja gitu kan. Jadi komisinya wajar dong lebih kecil. Lalu quota share ini sering digunakan untuk menaikkan gross retention ya seperti tadi. Karena dia net retensinya di cover oleh working excess of loss, ya misalnya contohnya gampangnya net retensinya itu 1 juta. Misalkan dia beli program excess of loss sehingga net retensinya bisa jadi katakan 10 juta misalnya ya. Nah itu jadi gross retensinya. Nah kalau mau lebih besar lagi grossnya, yang 10 juta itu misalnya 50-50, berarti bisa jadi 20 juta kan. Nah, gross retensi untuk totalnya jadi 20 juta. Ini bisa dipakai quota share. Renewalnya relatif. Nggak seru. Belajar juga. Oke. Teman-teman seperti biasa, kalau ada yang mau ditanya, feel free to interrupt ya, atau diketik di kolom chat. Kita ini aja sambil berjalan aja ya. Baik, kita lanjut lagi. Renewalnya lebih mudah, tidak ada risiko dibatalkan atau penalti, dan reciprocal bisnis juga lebih gampang. Nah ini kalau quota share itu seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa dia apa adanya gitu, apa yang dia punya dia kasih semuanya. Jadi kalau renewal pun ya saya udah kasih semuanya apa adanya gitu kan. Jadi dia reputasinya itu akan selalu terjaga ya. Jadi tidak ada dipilih-pilih, yang ini nggak mau, yang itu dikasih, yang ini nggak dikasih gitu ya. Nggak ada pilih-pilih.
Atau bisa juga ini dipakai sebagai reciprocal business ya. Misalkan treaty-nya asuransi A sama treaty-nya asuransi B. Kan untuk place treaty itu kan harus fully place 100% sama-sama ya. Mungkin masing-masing saling memberi 5% bisnisnya asuransi A dan B. Jadi asuransi B ini mengcover treaty-nya asuransi A mengcover treaty-nya asuransi B. Jadi ada pertukaran bisnis atau portfolio di antara dua perusahaan asuransi tadi itu diperbolehkan. Jadi dengan quota share ini bisa dilakukan. Tapi kalau dengan program treaty yang lain agak sulit prakteknya ya. Lalu substitusi silang quota share memberikan share on net kepada reinsurer dengan bargain limit atau line surplus atau surplus relief. Jika premi terlalu besar di surplus, misal EPI tercapai lebih dari 120%, maka sebaiknya dilakukan quota share. Jadi kalau surplus ini jarang sih terjadi sebenarnya, tapi bisa terjadi ketika kalau surplus itu kan dia mainnya tahan retensi dulu, misalnya 1 juta retensi, lines-nya 9, berarti kalau ada resikonya itu banyak di 10 juta, artinya di retain 1, reasuransikan secara surplus 9 juta, total 10 juta ya. Kalau portfolio dia banyaknya di 10 juta itu, artinya dia akan memberikan share lebih besar terus kepada si reasuradurnya, gitu kan. 9 juta, 9 juta, 9 juta, 9 juta, gitu kan. At the end, dia terlalu besar mensesikan ke reinsurance-nya daripada dia tahan sendiri, ya. Jadi EPI-nya tercapai lebih. Nah, ini sebaiknya dirubah menjadi quota share, karena 10-90 itu sudah tidak balance ya, terlalu tinggi untuk di reinsurance-kan 90%-nya. Untuk enforce unexpired business, run-off business, nah ini juga bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya mau pindah reinsurance nih ya, dari reinsurance A ke B gitu. Jadi yang reinsurance B ini sebelumnya tidak berpartisipasi. Di tengah jalan, itu mau dipindah bisnisnya. Kalau quota share, dia lebih mudah untuk melakukan itu. Jadi bisa mentransfer unexpired business atau run-off bisnisnya bisa. Ya, di cut off, istilahnya itu di cut off. Jadi yang resiko-resiko yang belum selesai itu dipindahkan ke reinsurance yang baru. Itu bisa dilakukan kalau dia quota share. Kalau selain quota share, dia tidak bisa, ya. Ataupun kalau bisa pun sangat rumit sekali lah. Untuk spreading dari risk catastrophe yang lebih baik, nah, udah pasti kalau misalnya dengan quota share ini, semua risiko terdistribusi evenly ya, kalau bahasa Inggrisnya itu evenly dengan sesuai proporsinya ya. Kalau misalnya kita bicara loss terhadap portfolio mobil Avanza yang ada di Jakarta terhadap banjir misalnya gitu ya. Ya kalau dengan quota share, misalnya ada 1.000 unit Avanza yang ada di sebuah perusahaan, ada 1.000 unit Avanza yang ada di Jakarta berakumulasi terhadap resiko banjir misalkan. Nah, kalau misalnya dengan quota share, dia kan terdistribusi sesuai dengan porsinya. Gitu. Lalu quota share ini cocoknya untuk apa sih gitu ya? Cocok buat produk apa atau buat COB apa sih cocoknya quota share ini? Nah biasanya quota share ini dia digunakan oleh perusahaan yang baru ya, yang portfolionya belum banyak, belum jelas, arahnya perusahaan tersebut belum clear, mau menggarap apa gitu kan, dan
dia lebih fokus ke arah bisnis yang seperti apa dia belum tahu gitu kan. Jadi ya quota share ini adalah bentuk reinsurance yang paling paling friendly lah untuk kondisi seperti itu. Jadi semua jenis bisnis yang dia berpotensi dia akan garap, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia aneh ya, yang tinggi resikonya, rendah resikonya, menengah, semuanya bisa diakomodir oleh bentuk reinsurance quota share ini. Sampai yang rumit-rumit sekalipun seperti growing tree, livestock ya, atau scoop yang mengcover sampai dengan worldwide gitu ya. Lalu atau dia dalam bentuk sharing bisnis antar subsidiary dalam grup ya, memperkuat daya tahan terhadap loss. Jadi untuk grup asuransi yang beroperasi worldwide ya, jadi dia ada potensi akumulasi ya dari bisnis yang dia jalankan itu. Jadi dia bisa saling menukar bisnis dengan rekanannya. Misalnya nih ada asuransi apa nih, misalkan yang worldwide itu katakan Allianz lah ya, contohnya Allianz itu ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia. Jadi bisnis yang dia write di Indonesia dia transfer ke Singapura, yang Singapura dia transfer ke Indonesia. Jadi saling tukaran aja supaya mereka kalau ada losses-nya itu bisa saling backup ya, saling menguatkan gitu intinya. Lalu apalagi yang cocok dengan model quota share ini? Bisnis retail dengan TSI kecil atau rendah ya, yang banyak volumenya. Nah, ini kan pasti akan sangat administratif ya, kalau dilakukan fakultatif ini nggak mungkin lah, banyak banget volumenya, banyak banget frekuensinya, banyak banget lossesnya juga bisa banyak banget. Jadi quota share itu udah tinggal report aja gitu kan, dan pembagian risikonya pun tinggal kali aja langsung, mau berapapun TSI-nya itu kali, misalnya 30%, 70%, ya tinggal kali 30% aja, preminya kali 30, klaimnya kali 30 juga. Bisnis yang portfolionya sudah besar dan banyak dengan menaikkan on retention, properti, misalnya properti, engineering, money in transit, marine cargo, dan hull. Jadi kalau misalkan portfolionya udah mulai besar pun, dia dia mudah untuk naikin OR-nya, tinggal memperhitungkannya lebih mudah gitu ya. Misalnya awalnya on retention-nya 30 ya, karena bisnisnya udah semakin banyak, wah ini saya terlalu banyak nih saya terlalu banyak membuang resiko nih ke perusahaan reasuransi, saya mau nambah lagi dah. Kalau quota share ini lebih enak, tinggal naikin aja gitu ininya, on retention-nya, dari misalnya dari 30 naik jadi 35, jadi 40 ya. Jadi untuk bisnis yang portfolio besar atau banyak pun dia bisa dengan mudah. Atau bisnis yang portfolionya masih sedikit, nah ini dia bisa diturunin juga gitu kan, misalkan terlalu yang di bisnisnya masih kecil banget gitu, jadi supaya hasilnya itu bisa lebih lebih ekonomis ya. Jadi reinsurance juga dia punya nilai ekonomis gitu, kalau nggak terlalu besar efeknya ke dalam pendapatannya, bisa jadi treaty-nya nggak diperpanjang ya, bisa jadi seperti itu. Jadi, nah kalau bisnis yang portfolio masih dikit, ya dia akan seeding company-nya itu akan berusaha untuk ngebalance supaya reassuradurnya juga dapat yang sama lah, yang lumayan juga sama, lumayan besar juga lah. Jadi treaty-nya juga masih bisa dipertahankan.
Bisnis yang short tail juga cocok gitu ya. Yang jangka-jangka pendek ya, itu cocok juga menggunakan quota share. Periodenya mungkin 1 tahun atau lebih kecil dari 1 tahun gitu ya, itu tinggal dengan quota share juga cocok banget gitu. Dan untuk asuransi jiwa juga sama, dia asuransi jiwa juga dia kan masuk ke bisnis retail lah hitungannya ya, jadi dia bilangannya banyak gitu. Asuransi jiwa itu memang volumenya banyak banget, jadi paling enak itu bermainnya itu di quota share, jadi tinggal tentuin aja berapa retensinya berapa persen, reinsurance-nya berapa persen. Nah, ini contoh alokasi ya untuk quota share. Misalnya quota share limitnya 2 miliar dengan retentionnya 20, reinsurernya 80. Artinya kalau dengan TSI 2 miliar, dia akan tahan sekitar 400 juta di retain, 1,6 di reinsurance kan. Contoh, ada TSI nilainya 1,5 miliar, rate-nya 1,5 per mil, klaimnya 1 miliar. Gimana alokasi resikonya ya? Pertama, TSI-nya itu 1,5 miliar kan, retensinya berapa? 20%, berarti 20% ya dengan TSI 1,5. Jadi 20 kali 1,5 dia 300. Lalu reinsurance-nya 1,2. Kalau lalu loss-nya itu 1 miliar ya. Loss-nya 1 miliar. 1 miliar kali 20 berarti 200 juta. Itu menjadi OR. 80% jatahnya reinsurance, 80% kali 1 miliar, dia 800 juta. Oke. Nah, preminya sendiri pembagiannya ini 1,5 kali 1,5, berarti sekitar 2,25 juta ya. OR-nya 0,45, masuk ke reinsurance share-nya itu preminya 1,8. Ini kita nggak ngomongin komisi ya, ini apa adanya aja. Oke. Jadi kira-kira seperti itu perhitungannya. Untuk itu contoh, yang TSI-nya 50.000 dari mana, Pak? Yang 50.000 ini dulu deh. Sebenarnya nggak masuk ke dalam hitungan nih yang 50.000 sama yang 400 sama yang 1.600 ini, dia di contoh soal yang lain, dia ini ke bawah aja. Jadi ini kalau alokasi yang 2 juta tadi, kalau dia maksimum limitnya 2 juta, berarti yang masuk OR 400, yang di reasnya 1,6. Nah, kalau ini totalnya 1.500 nih, kayaknya salah ketik nih. Maaf nih, yang 50.000 ini dia totalnya 1,5, sama seperti yang di atas. Jadi pembagiannya preminya dan klaimnya sesuai dengan TSI yang 1,5 miliar. Gitu. Jadi Oke, kita lanjut ya. Lalu advantage-nya tadi udah kita
Advantage-nya jadi apa sih kalau kita menggunakan quota share? Nah, tadi sudah kita bahas ya mengenai advantage-nya, sedikit kita singgung bahwa quota share itu dia sistemnya itu adalah follow the fortune ya. Jadi apapun yang dia punya semuanya diberikan kepada reasuradur. Jadi relationship-nya itu is absolute bahasanya itu. Jadi udah tingkat yang tertinggi ya relationship-nya itu. Simple operation, udah pasti ya. Dengan administrasinya jadi lebih mudah. Reportingnya, accountingnya, komisi lebih tinggi. Tadi kita udah sebut juga. Terms yang lebih baik daripada surplus, ya karena dia mau udah mensubmit semuanya, otomatis terms-nya juga dia lebih harusnya lebih luas, bisa dapat lebih luas daripada surplus. Nah, flexibility dalam kenaikan dan penurunan jumlah yang disesikan. Nah, itu yang tadi yang kita bahas, kenaikan itu loh, kenaikan on retention atau perpindahan portfolio ya, itu lebih mudah dilakukan. Tapi tetap aja ada disadvantage-nya. Yang pasti adalah kebalikan yang advantage-nya. Yang pertama adalah karena wajib sesi, semua risiko semua harus disesikan, mau itu baik atau jelek atau bagus ya, semuanya. Kalau dia bagus ya semuanya juga disesikan. Nggak bisa memilih. Oh yang bagus harusnya saya bisa naikin retensi lebih tinggi nih. Nggak bisa, dia tetap sama, proporsinya tetap ya. Jadi size of risk retain tidak homogeneous karena seeding company menahan fixed percentage dari semua risiko yang diurai dengan size yang bervariasi. Jadi kalau misalnya risikonya itu tidak sejenis, misalnya contoh risiko tidak sejenis itu portfolio kendaraannya itu macam-macam, yang dari yang harga 100 juta sampai dengan 1 miliar ya. Nah, jadi in terms of menahan fixed percentage-nya itu jadi nilainya bervariasi tetap gitu loh. Kalau dia tahan 50%, ya 50% dari 100 juta dan sampai dengan 50% dari 1 miliar gitu. Jadi semuanya mengikuti size of risk-nya masing-masing. Oke, itu kita selesai membahas quota share. Sekarang kita bahas mengenai surplus ya. Surplus itu bedanya dengan quota share. Surplus itu dia penuhi dulu OR-nya, baru dia masuk menggunakan program surplusnya. Kalau OR-nya belum penuh, dia akan ditahan di OR dulu, di on retention-nya dulu. Ya, jadi kalau dalam bahasa definisinya itu reassurance otomatis di mana seeding company terikat untuk mensesikan setiap jumlah yang melebihi dari retensi yang ditetapkan oleh seeding company untuk setiap risiko. Cara kerjanya, TSI yang besar, ini contohnya dia digunakan di TSI yang besar ya, misalnya industrial risk, property engineering, money in transit, marine cargo, dan hull ya. Semua COB bisa lah pada intinya. Cara kerja, retensi bisa gross, bisa net ya. Jadi misalnya retensinya 1 juta, nah 1 juta itu bisa gross, bisa net. Bisa aja yang 1 juta itu di-cover lagi dengan quota share. Jadi misalnya 500, jadi 1 juta ya. Itu menjadi gross retensinya untuk surplus. Sesi setelah jumlah melebihi retensi. Jadi yang dimasukkan ke reinsurance itu setelah melebihi angka 1 juta TSI-nya. Jumlah yang melebihi tersebut dinamakan lines ya. Jadi seperti saya sebut tadi, kalau limitnya 10 juta, retensinya 1 juta, berarti ada 9 lines. 9 kali 1, 9 juta, 9 juta tambah 1 juta, totalnya 10 juta. Line merupakan kelipatan retensi. Contoh. Nah, ini 50 ribunya yang ini tadi nih. salah ini. Kalau naruh
Jadi contohnya quota share limitnya 2 bio ya. Sama kayak tadi yang contoh yang di quota share. First surplus itu ada 10 line dengan limitnya itu 20 miliar ya. Second surplus itu ada 5 lines dengan maksimum limitnya 10 miliar. Retensi netnya itu sebenarnya 0,4 miliar atau 400 juta ya. Sebenarnya, karena 20% dari dua quota share-nya 2 miliar ya, ini 400 juta. Lalu ada TSI 50 miliar. Bagaimana alokasinya? Kan pertanyaan gitu. Lalu rate TSI-nya 2 per mil atau sama dengan 100 juta ya, 100 juta. Klaimnya ada 1 miliar. Nah, alokasinya gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu ini bentuk struktur awalnya dulu ya, bahwa on retention yang 400 juta, artinya yang masuk ke kuota share dengan limit 2 miliar ini, artinya 400 dia retensi, net retensi, 1,6 dia untuk total limit kuota share-nya, totalnya 2 miliar. Lalu first surplus-nya 10 line atau 20 miliar ya. Jadi 22 miliar. Second surplus-nya berapa? 10 miliar. Total cover-nya semua treaty-nya kalau bekerja itu berapa? 32 miliar. Nah, ini alokasi dari struktur awalnya. Lalu kita bahas satu contohnya dengan TSI 50. Ya. 50 ini kita masukin kuota share dulu yang menjamin net gross retensinya 2 miliar ya. 400 masuk OR 1,6 total 2 miliar. Lalu 20 miliar pertama masuk di first surplus, total 22 miliar. Sisa masih ada 28 miliar. Second surplus gunakan semuanya 10 miliar. Masih ada sisa 18 miliar. Nah, 18 miliar ini kalau nggak ada treaty lain yang bisa dipakai, artinya dia harus mencari backup-nya yang 18 ini ya, dan biasanya dilakukan secara fakultatif ya, case by case. Kalau semuanya udah bisa dilakukan, fakultatifnya sudah place, artinya 50 miliar ini sudah bisa 100% fully place. Nah, preminya gimana baginya? Oke, premi 100%-nya 100 juta. Ya, masukkan saja sini 400 dibagi 50.000 dikali 100, hasilnya 0,8 juta ya. Jadi atau sekitar 800.000. Lalu 1,6 dibagi 50, 3,2 juta. Total 4 juta sudah. Lalu untuk per surplus berapa preminya? 20 dibagi 50 kali 100. Totalnya 40 juta. Untuk second surplus, 10 dibagi 50 kali 100. Ya. Atau sama dengan 20 juta. Sisanya 18 dibagi 50 kali 100, 36 juta ya. Itu penempatan alokasi preminya. Klaimnya gimana? Klaimnya ada 1 miliar nih, gitu kan? Alokasinya gimana? Sama kayak tadi kita ngitungnya, 400 bagi 50, jadi ya 8 juta. 1,6 bagi 50, 32 juta. Ya, 20 miliar bagi 50 miliar, itu jadinya 400 juta ya. Itu sebentar. Oke, sampai sini paham ya mengenai alokasinya? Apa mau diulang lagi?
Oke ya. Nah, ini kita kalau bermain-main dengan dengan excess of loss ya. Jadi di combine ini untuk yang tadi kita sudah bahas ya mengenai yang 20% net retensinya atau 400 juta. Yang 400 juta ini masih bisa kita protect lagi menjadi sebuah program excess of loss ya, dengan strukturnya itu kira-kira seperti ini. 0,2 miliar atau 200 juta, excess 200 juta. Jadi kalau dengan gambaran seperti ini, net retensinya itu sebenarnya adalah 200 juta. 0,2 bio ya. Nah, ini kalau dia turunin lagi. Jadi pengalaman saya ini dilakukan bisa, misalnya kalau dia mau merilis liability-nya gitu. Misalnya dia terlalu banyak, konsentrasi risikonya terlalu tinggi, jadi dia harus relief liability-nya dia terlalu besar, risk base capital-nya dia terganggu sehingga dia harus buang sebagian. Nah, ini bisa menjadi opsi memperkecil liability-nya dan RBC-nya bisa relief risk base capital-nya. Oke. Nah, sekarang sama seperti quota share tadi, pertanyaannya kenapa harus surplus? Yang pasti surplus itu less rumit daripada fakultatif ya, karena kalau fakultatif itu kan ada uncertainty ya, ada potensi nggak di-confirm, nggak diterima oleh perusahaan reasuransi. Jadi dengan adanya surplus itu dia tidak perlu melakukan case by case. Mengoptimalkan premi on retention bisa di credit down tergantung resikonya. Nah, ini adalah fitur yang buat reinsurance kurang favorable sebenarnya, karena perusahaan asuransi bisa dengan keinginannya sendiri menurunkan on retention-nya tergantung dari table of limit-nya. Table of limit. Jadi kalau di dalam program treaty itu untuk proporsional dia ada table of limit-nya. Jadi limitnya itu nggak selalu, misalnya limitnya tadi 20 miliar ya, nggak selalu 20 miliar, dia akan graded down tergantung dari jenis resikonya. Kalau risikonya misalnya tekstil, dia hanya 50% dari limit. Misalnya kalau 20 miliar, 5%-nya kan 10 miliar doang. Lalu OR-nya pun turun jadinya. Nah, itu bisa di memilih OR-nya, dia bisa ada keleluasaan. Portfolio industrial risk atau prospek sudah banyak, atau bisnis yang ada sudah banyak, atau portfolio besar. Nah, ini jelas bahwa sering digunakan untuk jenis portfolio industrial risk ya, yang TSI-nya besar-besar, atau portfolionya juga sudah banyak, dia sering menggunakan surplus karena limitnya tinggi banget. Kalau surplus itu bisa dari OR-nya tadi cuma 2 juta, bisa dengan punya limit sampai dengan 20 miliar, 2 miliar ya, bisa punya limit akseptasi sampai dengan 20 miliar, langsung dikali 10 ya. Risiko-risikonya memiliki TSI yang besar pasti. Komisi lebih sedikit daripada quota share, tapi lebih besar daripada fakultatif. Jelas, karena dia treaty ya, mainnya portfolio. Volume dari commission bisa mendapatkan economic advantage karena komisi lebih besar sebagai imbalan dari sesi premi yang besar. Jadi
Kalau dia mencapai volume tertentu, jadi economic scale-nya dia dapat, maka komisinya kita bisa minta lebih besar lagi. Tapi kalau bisnisnya tidak tercapai, ya sebaliknya ya, bisa komisinya juga, atau bahkan programnya bisa dibatalkan. Lalu kita bicara mengenai advantage dan disadvantage-nya itu apa aja sih? Yang pasti kalau dia surplus itu punya limit yang tetap ya, misalnya tadi 10 lines ya 10 lines, nggak milih-milih. Portfolio yang ditahan lebih homogenes karena limitnya yang tinggi ya. Hanya porsi risiko yang melebihi company retention yang disesikan. Tuh. Jadi dia punya leluasaan menahan risiko lebih banyak terhadap risiko-risiko yang kecil ya, yang melebihi itu baru disesikan. Jika risiko yang diaksep lebih kecil atau sama tidak perlu disesikan. Seeding lebih fleksibel karena bisa menahan risiko bagus lebih besar dan menahan risiko jelek lebih kecil. Nah ini kalau risiko jelek kan dia kena table of limitnya misalnya 50%, dia otomatis retensinya mengecil juga. Lalu apa disadvantage dari surplus ini? Karena seeding menahan risiko jelek atau lebih kecil, maka exposure restoradur lebih besar. Ya, untuk ini berarti disadvantage untuk restoradurnya ya. Dia terekspos oleh risiko yang lebih jelek. Tidak hanya itu, restoradur juga menahan peak risk dalam jumlah besar. Jadi untuk kalau limitnya gede-gede tadi seperti 20 lines ya, restoradurnya akan terakumulasi menahan risiko yang cukup besar. Seeding menahan risiko bagus yang kecil di on retention, nah itu kebalikan dari poin yang pertama. Oke. Lalu apa sih advantage dari quota share dan surplus? Artinya sudah pasti Seeding punya automatic reinsurance cover ya. Seeding menerima komisi yang lebih dari fakultatif. Jelas. Administrasi jadi lebih gampang dan lebih murah. Jadi tidak melakukan penempatan secara individu ya, case by case. Oke, itu mengenai treaty, proporsional, quota share dan surplus. Mengenai keuntungannya dan juga cara kerjanya. Selanjutnya kita masuk mengenai facultative obligatory ya. Definisi, cara kerja, dan apa saja advantage dan disadvantage dari facultative obligatory. Jadi kalau VCOP ini, kata kuncinya itu dia boleh disesikan, boleh nggak disesikan. Tapi ketika dia disesikan, reinsurance-nya itu wajib menerima risikonya, apapun yang disesikan. Cara kerjanya, ini merupakan tambahan kapasitas di atas quota share dan surplus, ya. Jadi dia biasanya perlakuannya seperti fakultatif, tapi kalau fakultatif itu kan case by case. Kalau facultative obligatory ini dia disesikannya case by case, tapi reinsurance-nya wajib menerima setiap submission-nya. Jadi diposisikannya dia sama seperti fakultatif. Jadi urutannya itu quota share, surplus, baru facultative obligatory ya, baru fakultatif yang ordinary, yang case by case. Jadi kalau dilihat dari komisinya bisa dibayangin sendiri, quota share itu komisinya bagus, surplus lebih turun lagi, VCOP lebih turun lagi, fakultatif ordinary lebih turun lagi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya, kalau perbandingan antara komisinya. Lalu beroperasi setelah surplus treaty, nah seperti yang saya jelasin, kapasitas Seeding lebih besar, sudah pasti dapat tambahan kapasitas ya. Akumulasi risiko bisa lebih terjaga. Nah ini
dari aspek si ininya ya, si perusahaan asuransinya ya. Jadi kalau dia merasa saya sudah terlalu terekspos nih dengan resiko ini, dia bisa masukin ke facultative obligatory. Lebih unbalance karena absence dari kewajiban menseleksikan risiko, karena dia bisa anti seleksi ya di FECOP ini. Jadi kalau dia mau seleksikan dia bisa, kalau nggak mau juga bisa. Nah ini kita contohnya ini udah digabung ya antara quota share, surplus, dan FECOP. Ada juga fakultatif biasanya juga. Nah, kita ambil contoh yang tadi TSI-nya 50 ya. Masih sama, limit quota share-nya 2 miliar, surplusnya 10 lines dan 5 lines ya. FECOP-nya 5 lines. Sebenarnya FECOP ini nggak perlu pakai tulisan 5 lines ya, tapi limit FECOP-nya aja berapa. Kalau di sini dia mau pakai istilah 5 line, fine lah gitu ya, oke. Tapi sebenarnya limitnya itu 5 kali 2, 10 ya, sama dengan 10 limit FECOP-nya. Jadi artinya kalau kita spreading untuk yang 50, 400, 1,6, 20, ini 2 bio ya untuk quota share-nya, 2 bio tambah 20, 22, tambah second surplus 10, 32, masuk FECOP 10, 42, sisanya masih ada 8 miliar lagi, itu harus di-place secara fakultatif. Ya. Totalnya 50. Hitung preminya bagaimana? Ya sama seperti yang tadi di contoh yang surplus, 400 bagi 50.000 kali 100. Seterusnya ya sampai yang FECOP-nya itu 10 dibagi 50.000 kali 100 atau 20 juta. Fakultatif sama 8.000 dibagi 50.000 kali 100 atau 16. Klaimnya juga sama ya. Untuk FECOP-nya 10 dibagi 50 kali 1 miliar atau 200 juta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, clear ya. Oke, next. Bentuk-bentuk FECOP tadi ada variasinya ya, yang disebut sebagai open cover, binding authorities, line slip, ya ada. Ini adalah variasi dari FECOP tadi, gitu. Apa aja sih bedanya? Nih kalau open cover, nah ini the authority given to the broker to bind reinsurers. Biasanya untuk risiko yang dikecualikan dari treaty, ya misalnya seringnya open cover itu di asuransi apa sih? Seringnya di kargo ya, contohnya yang paling sering open cover itu. Artinya, misalkan dia diberi wewenang untuk mau naruh resikonya kemana aja gitu. Misalnya ada reinsurernya, ada ya, gambarkan. The authority to the broker to bind reinsurer. Ya, misalnya ada skema nih, risikonya ada di sini ya, macam-macam. Nah ini si brokernya itu dia dikasih keleluasaan, misalnya ini ada 80%, sisanya di sini ya. Risiko ada di sini 80%, ada reinsurernya ada 5. Jadi brokernya bebas, mau kalau dia 80 ya, mungkin 10, 10, 10, 10, 40. Jadi total 80. Kalau ordernya 80%. Nah, ini biasanya untuk resiko-resiko yang di luar treaty ya, misalnya adalah kargo untuk ini ya, cool. Jadi kalau dia mengirim atau menerima
pengiriman call, dia akan otomatis masuk ke dalam portfolio ini, lalu brokernya diberi keleluasan untuk membind siapa-siapa reinsurer di belakangnya. Nah, itu kira-kira seperti itu untuk yang open cover ya. Lalu ada disebut binding authorities. Broker melakukan akseptasi on behalf of reassurador. Nah, kalau ini dia authority dikasih oleh reasnya. Reasnya memberikan keleluasaan atau ini ya, saya mau gambar palu nih sebenarnya. Palunya itu dikasih ke, atau penanya itu dikasih kepada broker untuk melakukan akseptasi. Jadi misalnya nih, binding authorities misalkan perusahaan reasuransi memerintahkan sebuah broker ABC katakan ya, setiap kamu ada bisnis mobil Avanza, saya punya kapasitas sampai dengan 200 sampai dengan 300 juta deh gitu ya. Kamu boleh pakai. Tapi hanya mobil Avanza aja ya kayak gitu. Nah, jadi broker ini berkeliaran cari bisnis mobil Avanza itu, kalau ada ketemu dia akan langsung masukkan aja ke dalam portfolionya. Tidak perlu minta persetujuan dulu lagi. Karena sudah instruksi dari awalnya sudah diberikan berupa bentuk binding authorities. Nah, itu disebut binding authorities. Lalu ada lagi yang namanya line slip. Sama dengan binding authority, kecuali broker tidak bisa melakukan akseptasi on behalf of reinsurer, tapi harus ada persetujuan leading reinsurer. Nah, dibuatkanlah sebuah skema dengan limit katakan 10 juta. Di belakang 10 juta ini misalkan reas A 6, reas B 4 ya. Lalu kalau dia skupnya itu misalkan mobil Avanza, umurnya di bawah 5 tahun ya. Nah, ada ketentuan lain apa gitu ya, misalkan tidak pernah klaim sebelumnya, loss record nil gitu ya. Lalu karena masih belum percaya sama brokernya, setiap ada bisnis diterima dia harus lapor dulu ke salah satu reasnya, bersetujuan untuk memasukkan bisnis tersebut ke dalam perjanjian tersebut. Nah, itu disebut sebagai line slip ya. Oke? Lalu komisi reinsurance-nya gimana? Proporsional, direct sharing, non proporsional tidak. Sehingga biaya administratif proporsional lebih besar. Ya, jadi kalau proporsional itu dia administratifnya biayanya lebih besar ya. Karena semuanya dihitung masing-masing risiko. Kalau non proporsional dia perjanjian di awal aja, negosiasinya berapa ya udah, nggak ada lagi adjustment atau apa, maksudnya tidak dilihat lagi seberapa banyak risiko yang jadi, yang tidak jadi itu tidak dilihat lagi. Komisi sebagai recovery untuk biaya administrasi, biaya akuisisi bisnis, dan biaya produksi. Jadi komisi reinsurance itu adalah untuk meng-recover perusahaan asuransi terhadap biaya-biaya yang dia keluarin, termasuk biaya administrasi, akuisisi bisnis ya, atau marketingnya, dan biaya produksinya. Asumsi proporsional treaty nantinya untung, restoradur setuju berpartisipasi dengan segala biaya. Ya, sudah pasti restoradur setuju berpartisipasi dengan segala biayanya ya, gitu. Misalnya ada survei, ya dia ikut biaya survei juga ikut bayar, atau biaya yang lainnya gitu ya, atau ada nanti adjuster fee, itu bisa berbagi juga.
Besaran tergantung kepada tipe reinsurance-nya ya. Tadi tipe reinsurance-nya tadi kan sudah saya bahas mengenai quota share, surplus, fakultatif, ordinary ya. Itu urutannya kira-kira seperti itu. Semakin ke atas, semakin kecil komisinya. Tergantung juga oleh result bisnisnya, jelas. Kalau dia bagus ya, resultnya bagus ya, dia akan dapat tambahan. Lalu market condition juga tergantung juga ya. Lagi jelek losses-nya, lagi bersaing harganya, lagi kapasitas banyak di market, itu terpengaruh juga. Original commission paid by seeding company, ya itu juga diperhitungkan ya, itu tadi outgo-nya seeding company diperhitungkan juga, biaya administrasi seeding company diperhitungkan juga. Lalu ada komisi reinsurance yang berbasis sliding scale ya, artinya nilainya itu bisa tergantung hasilnya ya. Misalnya jika hasil bagus, maka tanpa memperhitungkan result kurang profit dari yang diharapkan. Ya, tergantung kepada besaran di market, terus reciprocal atau tidak, pengeluarannya. Jadi bisa mendapatkan komisi lebih besar daripada yang standar kalau menggunakan sliding scale ini. Tapi syaratnya hasilnya harus bagus. Dan tapi tetap mempertimbangkan beberapa aspek ya, seperti kondisi market itu tetap dipertimbangkan. Karena namanya juga kompetisi ya, tetap harus mempertimbangkan kondisi market. Sudah pasti diberikan kepada seeding yang punya result stabil. Kalau yang loncat-loncat gitu ya, fluktuatif, ya agak percuma kalau dikasih komisi model sliding scale ini. Dibedakan mengenai COB-nya, territorial scope-nya ya. Rekom fakultatif itu lebih kecil dari treaty surplus, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Komisi juga tergantung kepada apakah preminya gross atau net. Komisi juga merupakan reward or punishment. Jadi kalau bagus ya pasti dapat reward, kalau nggak bagus ya nanti ada punishment juga. Tergantung potensial bisnis juga. Oke. Harus tidak hanya memperhitungkan result yang bagus, tapi juga memperhitungkan jika nantinya result tidak seperti yang diharapkan. Jadi kalau janjinya mau ngasih nilainya sekian, IGNPI-nya sekian, nah itu juga dipertimbangkan. Walaupun in terms of positif sih positif, tapi nggak ekonomis ya susah juga. Seeding mengambil professional commission, artinya dia dapat komisi standar dulu, nanti di akhir dia akan di-adjust. Wordingnya kira-kira a 1% increase in the commission rate for every 1% reduction, loss ratio 30%, reinsurance com if loss ratio 60% or more. 41% RECOM if loss ratio is 50% or less. Jadi the best RECOM-nya itu 30 ya, whatever the loss ratio. Nah, di sini bisa kita lihat RECOM 30% kalau loss ratio-nya 60% atau lebih ya. Jadi sebenarnya udah bagus nih. Nah, tapi kalau lebih bagus lagi dari loss ratio-nya lebih bagus dari 60, ini ada reward-nya artinya ya. 31% dapat komisinya naik 31, 32, kira-kira seperti itu. Nah, selain sliding scale basis, ada juga yang disebut loss participation applies. Nah, ini
masuknya kategorinya itu adalah punishment ya. Nah, kalau ada reward, ada punishment. Punishmentnya apa? Ada loss participation applies. Untuk memastikan distribusi yang equal dari net losses antara asuradur dan reasuradur, jika loss rasionya melebihi 100%, asuradur akan menahan sebesar maksimum 25% dari loss ratio tersebut, sehingga loss ratio maksimum reasuradur menjadi 100%. Ya, kalau loss rasionya itu lebih dari 100%, 25% berikutnya itu akan menjadi tanggung jawab si asuradurnya. Perlu provision cara perhitungan loss ratio. Nah, ini harus disepakati ya, cara ngitung loss ratio-nya kayak gimana. Karena kalau kita bisnis treaty itu kan 1 tahun. Nah, ngitung loss ratio-nya gimana nih? Kan misalnya ada bisnis yang baru di write di tengah tahun, kan baru selesainya itu adalah 12 bulan kemudian gitu. Dan itu pun belum tentu udah dilaporin loss-nya, karena notification of loss kan bisa sampai dengan 6 bulan ya dari semenjak terjadinya losses-nya gitu. Jadi ini harus disepakati nih cara hitungnya kayak gimana sih yang paling idealnya. Nah, ini ada kesepakatan lah. Definisi loss incurred dan earn premium limit dari presentasi unearned premium untuk setiap tahun treaty. Nah, ini bisa menggunakan definisi loss incurred-nya ya. Apa yang dimaksud dengan loss incurred? Loss incurred itu biasanya adalah klaim yang sudah dilaporkan, sudah disepakati nilainya, atau klaim settle ya, yang nilainya sudah clear. Ada juga klaim yang masih dalam proses ya, atau belum dilaporkan juga ada gitu, atau outstanding losses disebut. Nah, penjumlahan dari klaim settle dan klaim outstanding itu disebut sebagai loss incurred. Klaim atau loss ya, maksudnya saya. Lalu earn premiumnya itu dilihat dari, biasanya dari tanggalnya ya, misalnya kalau dia hitungan bulan lah, misalnya baru 1 bulan resikonya ya 1/12, kalau 2 bulan ada 2/12 gitu ya, itu dihitung sebagai definisi premiumnya yang unearned. Ditetapkan waktu kapan perhitungan itu dibuat. Nah, jelas ya, perkapannya. Terkesan seperti penalti, tapi sebenarnya dibuat dengan intensi untuk setiap loss di luar kebiasaan. Jika loss ratio membaik, sebaiknya dihilangkan. Ya, jadi kalau loss ratio membaik, ini sebaiknya dihilangkan. Kesannya memang ini sebagai punishment ya, atau penalti. Ada juga disebut profit komisi. Nah, profit komisi itu jika resultnya menguntungkan, maka reasuradur memberikan ekstra komisi kepada memberikan ekstra komisi reasuransi kepada asuradur. Memperhitungkan kerugian di tahun lalu jika ada, bisa 3 tahun atau 5 tahun defisit clause ya. Net profit itu sama dengan income dikurang expenditure. Kira-kira itu. Nah, income itu apa sih? Nah, ini didefinisikan. Income itu adalah original premium buat underwriting year terkait, including additional premium, less return of premium. Lalu, premium portfolio or technical reserve unearned premium ya, itu dihitung juga. Loss portfolio or reserve for outstanding losses brought forward from preceding year, if any. Jadi, reserve untuk outstanding losses-nya dari tahun yang lalu, itu dibawa. Nah, income ya, outgoing-nya itu apa? Nah, outgoing-nya itu adalah claim and expense paid, less salvage ya, dikurangin salvage, dikurangin refund, recover, and outstanding losses reserved at year end if applicable. Nah, ini bisa dibaca aja ya.
Nanti contohnya ada di sini. Oke. Ini contoh menghitung profit commission ya. Oke, ini contohnya as at 31 Desember 2007 contohnya misalkan. Jadi sudah berjalan 1 tahun, ada profit commission-nya itu 15%, manajemen expense-nya di angka 5%, basisnya 5-year deficit clauses. Oke, jenis treaty-nya surplus, COB-nya fire. Nah, premi yang dikumpulkan itu sebesar 150, klaimnya sebesar 60. Oke. Tapi ada outstanding losses di tahun 2007 itu ada nilainya 30 untuk per Desember 2007. Per Desember 2016 ada sekitar 25. Premium reserve-nya per tanggal 12 per bulan 12 2007 ada 60.000, per bulan Desember 2006 ada 40.000 ya. Sehingga balance-nya itu di angka 20.000. Nah, ini nih cara ngitungnya ya. Income-nya itu apa aja? Pertama, premi di tahun yang berjalan 150. Oke. Sedangkan reserve per 31 Desember 2006 itu 25. Ini hitungannya cair ya, 25. Unearned-nya berapa? Ini juga cair dari tahun lalu, yaitu 40.000 ya. Yang unearned di tahun lalu cair di tahun ini, 40 sama 25. Totalnya 215. Nah, sekarang kita ngomong outgoing-nya. Commission-nya berapa? 30% atau 45. Losses paid di 2007 berapa? 60. Unearned premium per akhir tahun berapa? 60.000 nih ya. Masuk 60.000. Loss reserve di akhir tahun berapa? 30. Masuk 30. Manajemen expense 75. Deficit from previous year yang nggak ada. Oke. Profit for 2000 itu 12.500. Profit for 2007 itu nah ini profit commission payable to seeding company at 15% of 12.500. Manajemen expense 5% kali 3 Nah, ini kalau ini dihitung total ya, 45, 105 tambah 60, 165, 195, 200, 202.500. Oke, berarti ini totalnya yang ini dikurang ke sini, sisanya 12.500 ya. Itu adalah profit untuk 2007. Nah, 12.500 ini profit 2007 ini dikali berapa? 15% ya profit com-nya. 15% kali 12.500 hasilnya berapa?
1.875 ya. Oke, kira-kira begitu ya hitungnya. Nah, ini kalau ada loss carrying forward selama 5 tahun, baru ini totalnya dari 1.875. Data profit commission. Oke. Nah, ini contoh lagi ya. Kalau premi komisi basisnya 5-year deficit sama ya. Oke. Premium komisi klaim outstanding losses sekian, balance-nya sekian. Nah, kalau gross premi 2007-nya itu 2.200, komisi 785, oke, manajemen expense-nya 115, deficit from previous years-nya itu 230. Nah, deficit from previous year-nya itu kita misalkan 230 ya. Jadi kalau preminya 2298 ini ditotalin dulu ya. Didapat profitnya itu di angka 739. 15% dari 739 totalnya 110,85. Kira-kira seperti itu ya. Nah, 230 ini tadi ini hitungannya ya. Ada defisit di tahun 2005, 2006. Pokoknya kalau hasilnya nggak profit di sininya, itu dianggap sebagai defisit from previous year. Oke. Nah, loss ratio rumusnya Pak, incurred losses for the year dibagi N premium for the year kali 100%. Kira-kira. Nah, incurred losses-nya itu apa aja tadi? Loss tambah loss expense, loss outstanding dikurang outstanding reserve tahun sebelumnya. Ya. Nah, ini tadi lihatnya di sini tadi ya. Yang paling jelas yang ini nih, unearned ini ya. Ngitung loss ratio-nya itu tadi. Losses tambah loss expense tahun berjalan. Outstanding loss tahun berjalan dikurang outstanding loss tahun sebelumnya. Untuk earn premium-nya itu premi tahun berjalan dikurangin reserve tahun berjalan dikurangin unearned premium tahun sebelumnya. Itu, kali 100%. Oke. Untuk treaty itu ada dua model yang pertama itu underwriting year basis, ada accounting year basis ya, UY dan AY. Biasanya basis underwriting year basis ini dia adalah tahun original cession of the risk ya. Biasanya ini dilihatnya adalah berdasarkan tanggal inception-nya. Kalau misalnya inception-nya 1 Januari 2020 berarti underwriting year-nya dia 2020. Kira-kira begitu. Fiscal year atau accounting basis, clean cut atau cut off ya. Itu account which deal with premium losses in the year under the review irrespective of the year origination of the loss. They are usually closed at the end of the year under review by providing the portfolio withdrawal and entries ya. Jadi dia di reviewnya itu biasanya di akhir tahun. Kalau fiscal year itu biasanya 1 Januari juga sampai dengan 31 Desember. Tapi sesuai dengan tahun produksinya ya, yang dilihat adalah tahun penerbitan notanya. Notanya itu 2020 ya dia 2020 walaupun periode aslinya itu di 2019. Oke. Nah,
the main reason for using premium portfolio transfer is kalau kita ngomong mengenai portfolio transfer, itu yang ditransfer itu adalah unexpected liability ya. Pasti polis-polis yang belum selesai dia akan dia preminya akan ditransfer kalau untuk melakukan portfolio transfer di treaty ya. New reinsurer who take over the business from subsequent year is credited with the premium which has been withdrawn from the previous reinsurer gitu. Jadi reinsurance barunya itu akan mendapatkan premi yang belum jatuh tempo. Nah, metodenya itu apa? Bisa pakai percentage ya, misalnya 35% atau 50%, atau prorata waktu, atau model 1/8 sistem atau quarterly ya, misalnya, oh ini udah berjalan satu kuartal gitu kan, atau mau pakai model monthly ya, atau 1/24 sistem. In addition to the provision of transfer unexpired liability, reinsurer may relieve of losses outstanding at the year of treaty year. The effect to release the old reinsurer from liability in respect of claim which occurred in the preceding year, but which will be paid in the current year. Ya, untuk lossesnya ini adalah yang tadi ini adalah premiumnya transfernya. Kalau lossesnya ditransfernya kalau udah ada laporan outstanding ya. Nah, yang outstandingnya itu yang ditransfer tuh kayak gimana sih gitu kan? Karena udah ada notifikasinya udah ada, tapi nilainya belum pasti kan? Gimana caranya? Oh, bisa jadi dia pakai metode ya ini 90% atau sampai dengan 100% outstanding losses gitu. Di percentage-nya aja, kira-kira berapa. Nah, ini contoh statement of account ya, yang dikirimkan untuk model treaty proporsional yang dikirim quarterly ya. Ini ada contoh ininya. Oh, contohnya Indo ya. Jadi fire ya, pada second quarter 2009 ini preminya untuk tahun 2000 yang underwriting year 2008 masih ada 70.000, underwriting 2009, terus yang 2008 juga masih ada 2009, yang USD-nya masih ada. Ini IDR-nya USD-nya biasanya dibagi memang per currency-nya. Surplusnya juga sama, underwriting year 2008, 2009, share-nya berapa, commission-nya berapa, ya balance-nya berapa. Jadi yang totalnya IDR-nya 63 juta, USD-nya 117.000. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini oke ya. Nah, ini yang fiscal year basis contohnya. Yang tadi ini underwriting year basis, ini fiscal year basis contohnya. Tapi tetap ada juga underwriting year-nya tetap ditulis juga di sini. Nah, ini adalah fitur portfolio withdrawal premium ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya jelaskan sebagai perpindahan antara satu reinsurance ke reinsurance yang lainnya, portfolionya misalnya di-cut di tengah jalan, nah ini adalah contoh bentuk laporannya ya. Portfolio loss withdrawal-nya ini, yang ini pakai metode 90% tadi yang, kalau ini pakai model monthly ya, 1/24,
3/24 ya. Pakai dia pembagiannya menggunakan itu. Yang penting apa? Yang penting konsisten ya. Nggak jangan berubah-ubah. Ini 1/24 nanti pakai 1/8. Ada yang pakai pro rata time ya. Jadi nggak konsisten ya. Pro rata hari gitu ya. Kalau itu nanti nggak konsisten, artinya dia bisa mencari keuntungan jadinya. Mana yang lebih baik aja dipakai gitu ya. Nggak boleh. Jadi harus konsisten. Sama dengan mengenai portfolio loss-nya juga. Antara 90 sampai 100 ya. Jadi nggak berubah-berubah. 90 ya 90 aja. Seterusnya. Oke. Nah, lalu kita bahas mengenai event limit proporsional. Jadi di proportional treaty itu untuk membatasi exposure daripada perusahaan asuransi yang di-submit ke perusahaan asuransi, dibuatlah yang kontrol yang namanya event limit control untuk di proporsional ya. Biasanya itu untuk kejadian-kejadian katastrof seperti gempa bumi, RSMD, flood atau semacamnya ya. Asuradur diminta mengontrol akumulasi tersebut pada posisi waktu tertentu ya. Intinya ketika dia ada kejadian, nggak boleh melebihi dari event limit tersebut. Intinya isi itu. Jadi seharusnya memang setiap perusahaan harus mengontrol potensi akumulasi dia apabila terjadi suatu kejadian yang di luar ekspektasi. Apabila terjadi ternyata exposure-nya melebihi, ada potensial losses, maka klaimnya akan disesuaikan. Nah, hati-hati ya. Misalnya, saya punya mobil Avanza 1000 Jakarta ya. Kalaupun terjadi banjir, 200 juta kali 1000 ya 200 miliar kan maksimum. Nah, itu event limitnya 200 miliar kan. Ternyata kejadiannya ketika terjadi banjir ya, amit-amit nih ya. Ceritanya terjadi banjir, kok exposure-nya 300 miliar ya? Padahal di awal ceritanya dia paling akumulasinya 200 miliar. Kok sekarang dia 300 miliar? Nah, itu sehingga akan disesuaikan nantinya gitu. Jadi hati-hati dalam menentukannya. Ada ininya ya, ada metodenya dalam menentukan itu ya. Mengontrol akumulasi itu ada metodenya. Dia bisa menggunakan distribusi dan menghitung secara statistik return periodnya yang dihitung ya. Kalau return periodnya itu semakin besar, maka nilai akumulasinya itu akan semakin besar juga gitu. Misalnya 100 tahun year return period, 200 tahun, 300 tahun, semakin dia tinggi return periodnya itu, semakin besar potensial exposure-nya. Jika tidak melaporkan, maka laporan terakhir dianggap yang paling valid. Nah, pada saat renewal ada dua hasil treaty sebagai ukurannya yang sangat penting, yaitu loss ratio dan estimasi premium income. Oke, itu adalah mengenai treaty proporsional. Sekarang kita lanjut di treaty non proporsional ya.